Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Minggu ini bertemu lagi bersama Ibu dalam layanan bimbingan klasikal. Jadi sebelum kita memulai bimbingan klasikal kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bisa dipimpin oleh Ananda. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Mahda izin ya. Izin kemana Mahda? LKS. Iya. Gimana kabar kalian ini? Sehat ya? Aman ya? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Oke. Sebelum kita memulai layanan bimbingan klasikal, kita breaking dulu ya. Ibu contohin satu kali, nanti terus kita bareng-bareng sama-sama nyanyi bareng-bareng ya. Contohnya seperti ini. Badan pegelinus, semangat terus maju, capek lelah lesu, belajar nomor 1. Gitu ya. Badan pegelinus, semangat terus maju, capek lelah lesu, belajar nomor 1. Oke, jadi sebelum Ibu mau mulai pembelajaran hari ini, jadi layanan klasikal ini bertujuan untuk yang pertama, tujuan umumnya itu kalian mampu menerapkan cara belajar efektif dan efisien. Jadi nanti setelah pemaparan dari Ibu, harapannya kalian bisa menggunakannya, bisa menerapkannya di kehidupan kalian sehari-hari, gitu ya. Kemudian tujuan khususnya adalah kalian dapat menganalisis faktor apa nih yang mempengaruhi belajar kalian. Faktor internal dan eksternal. Internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi belajar kita. Kemudian kalian mampu merumuskan itu gimana, kalian tahu nih apa nih gangguan belajar dalam kalian, faktor yang mengganggu kalian tahu. Kalian sudah paham caranya. Oh, ini yang mengganggu saya nih, misalnya gitu. Oh, ini yang faktor yang mempengaruhi belajar saya gitu. Kalian sudah paham, harapannya seperti itu ya, Nak. Kemudian yang ketiga, kalian menerapkannya di keseharian kalian, gitu ya. Kemudian untuk layanan kita yang hari ini itu adalah pertama, kalian bisa mengamati dan mendengarkan nanti pemaparan dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Kemudian yang kedua nanti ada video sinema edukasi. Kemudian nanti Ibu harapannya kalian mampu untuk salah satu dari kalian atau beberapa orang dari kalian menjelaskan makna atau menceritakan, mungkin kalian punya pengalaman seperti yang ada di video tersebut ya. Kemudian setelah itu kalian mempunyai kesempatan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Kemudian kesepakatan kelas kita seperti biasa, insya Allah kita akan berlangsung selama 45 menit. Yang pertama, tidak boleh main handphone ya. Terus kemudian yang kedua, kalian jika ingin bertanya usahakan selalu seperti biasa mengangkat tangan terlebih dahulu supaya kita terlihat lebih tertib gitu ya. Jadi kondisi belajar kita akan lebih baik. Oke, gimana, sudah siap untuk menerima layanan klasikal hari ini? Siap. Oke, sekarang yang kalian lihat pada gambar ini gimana? Apakah kalian merasakan hal yang sama seperti ini atau kalian ketika ada tugas seperti ini? Kadang-kadang atau lebih sering? Ada yang sering, ada yang kadang-kadang ya. Gitu ya. Nah, ini pemahaman awal untuk kalian. Nah, karena kita bahasnya tentang belajar, kita harus tahu dulu nih, belajar itu apa sih gitu kan. Nah, belajar itu adalah, ada yang tahu? Iya, jadi belajar itu adalah, ya benar, bisa juga. Iya, benar, bisa. Nah, tapi suaranya boleh lebih nyaring lagi ya. Oke, nanti. Nah, tapi di sini yang jelas adalah kalau kita belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Jadi dari nggak tahu menjadi tahu. Nah, itulah proses belajar. Jadi di mana kalian adanya perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu gitu. Kemudian
faktor internal dan eksternal dalam belajar. Jadi kita itu manusia memiliki kekuatan yang internal dan eksternal. Faktor internal disebut juga dengan faktor psikologis, sedangkan faktor eksternal disebut juga dengan faktor sosiologis. Jadi di sini menyebut Muhyiddin Shah itu menyebutkan terdapat faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik. Peserta didik itu adalah kalian, yaitu faktor internal dan eksternal. Kemudian faktor internal aspek psikologis. Yang pertama hereditas. Hereditas itu faktor keturunan. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar gak sih kalau misalnya ibunya pintar, bisa jadi bisa jadi anaknya pintar gitu kan? Nah, itu dari hereditas ini. Jadi pembawaan dari orang tua atau dari diri sendiri, kondisi fisik dan mental. Kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar diri. Jadi dari luar diri kalian yang mempengaruhi proses belajar kalian. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhinya ini ada yang pertama lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial ini yang mempengaruhi belajar itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu keluarga, guru, teman, dan masyarakat. Oke, kita masuk ke gangguan-gangguan dalam belajar. Jadi gangguan dalam belajar pun itu ada 2. Dari dalam diri, kemudian dari luar diri. Dari dalam diri yang pertama adalah kemampuan belajar yang rendah. Nah, itu ibu bilang tadi. Jadi kayak misalnya Aida ya tadi ya. Kemampuan belajarnya. Cuma itu tadi ibu bilang, kalau kecerdasan kita itu beda-beda. Ada yang kreatif, ada yang dipel, mungkin ada yang suka nyanyi, itu kecerdasan loh. Tadi penjelasannya gitu ya nak ya, mau bertanya. Kemudian yang dari luar diri adalah keadaan lingkungan yang kurang tenang, kacau, kurang tertib. Nah, biasa kondisi kelas kayak gitu ya? Kadang gitu, kadang enggak. Tergantung ya, karena memang kondisi kita itu, apalagi kalau sudah siang-siang ya, kadang itu kita sudah nggak kondusif. Tapi gimana caranya kita mengkondusifkan kelas? Kemudian keluarga, guru yang kurang memberikan dorongan. Nah, kalau ini ada rasa kayaknya saya nggak dapat dorongan nih dari keluarga atau dari guru atau dari mungkin nggak ada ya, aman ya. Oke, kita masuk ke intinya, yaitu cara efektif dan efisien dalam belajar. Jadi kalau efektif itu kalian mempunyai tujuan, ada efeknya nih gitu. Terus kalau misalnya kalian efisien, kalian mempunyai daya guna. Berarti efisien itu waktunya juga tepat, berguna untuk kalian gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke video. Ini ada video, mohon disimak dengan baik ya. Kita sama-sama simak. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Setidaknya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan seluruh proses kegiatan individu. Belajar
Oke, dari pemaparan materi atau video ini tadi, ada yang punya pengalaman yang sama, ada yang mau maju untuk memaknai video ini? Boleh angkat tangan? Setelah menonton video tadi, pelajaran yang bisa saya dapat itu Bu, sebisa mungkin kita bisa mengatur waktu supaya hidup kita lebih teratur. Kalau menurut Amel itu kita harus berjuang ya Mel tadi ya, harus semangat ya, sama halnya dengan Aisyah. Jadi mudah-mudahan setelah menonton video ini kalian bisa menerapkan cara belajar efektif dan efisien tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga Ibu ada kata-kata dari Abigail, pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan, itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Oke, sekarang kalian membuka handphone kalian dan mengisi LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kalian, boleh diisi. Diisi sesuai dengan ini ya, dengan diri kalian ya. Jadi itu adalah bentuk dari kalian mengetahui hal-hal apa aja yang sudah kalian terima pada layanan klasikal hari ini. Kalian tuangkan di LKPD. Simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya. Oke, ada yang bersedia ingin memberi kesimpulan? Baik, jadi setelah kami mendengarkan penjelasan materi dari Ibu, ini kan merupakan faktor yang mempengaruhi belajar kami dari dalam diri, dan faktor eksternal sendiri merupakan faktor yang mempengaruhi belajar kami dari luar, misalnya lingkungan. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Boleh tepuk tangan. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau beri penjelasan dulu buat kalian ya. Jadi nanti kalian tutup mata, kemudian kalian nanti memberikan lambang jempol. Jadi kalau misalnya kalian merasa memahami banget sama pemaparan Ibu atau penjelasan Ibu tadi, jempolnya begini. Tapi kalau misalnya kalian merasa sedang saja, jempolnya begini. Terus kalau misalnya kalian merasa tidak mengerti sama sekali, jempolnya ke bawah gitu ya. Boleh matanya ditutup dulu. Kemudian dalam hitungan ketiga boleh mengulangi simbol feedbacknya ya. 1, 2, 3. Oke, boleh kembali dibuka matanya. Wah, terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri layanan klasikal hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang dipimpin oleh Nanda. Berdoa dimulai. Nanti Ibu akan share ke kalian lagi evaluasi hasil, mohon dikerjakan ya. Oke. Dan minggu depan insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana membangkitkan atau motivasi belajar kalian agar bisa terjaga gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.